يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب لعلي يمنح الخير السخيا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man walah. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendidik manusia dengan aneka larangan dan aneka perintah. Karena di antara teori yang justru lebih banyak digunakan Al-Quran, digunakan oleh Allah untuk mengarahkan manusia, untuk mengedukasi manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala memaparkan sejumlah kisah-kisah, sejumlah cerita-cerita agar menjadi iktibar, agar menjadi sebuah pelajaran, dan agar menjadi sebuah saksi kehidupan yang menjadi referensi bagi orang-orang yang berfikir. Di antara kisah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah seorang milioner kaya tetapi durjana. Seorang yang berharta tetapi hidup dengan kesombongan oleh harta yang ia miliki. Dia adalah Qarun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehidupan Qarun ini di bagian akhir surat Al-Qasas. Sisi dari kehidupan Qarun yang ingin kita sampaikan adalah ketika dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini, seluruh tumpukan harta ini, aku memperolehnya karena ilmu dan kecerdasan yang aku miliki. Sahabat, setiap orang yang memiliki kekayaan dan merasa bahwa kekayaan itu adalah kemampuan diri, cara pandang seperti ini terhadap sebuah kekayaan hanya mengkondisikan seseorang menjadi pongah, menjadi sombong. Seorang mukmin tidak pernah melihat pemberian Allah sebagai hak, tetapi sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan jabatan, Allah memberikan harta, Allah memberikan anak-anak. Apapun anugerah yang Allah berikan, seorang mukmin hanya melihatnya sebuah kebaikan Allah, bukan sebagai hak. Ketika pemberian Allah dipahami sebagai hak, bukan sebagai kebaikan Allah, ketika itulah seseorang akan sulit tawaduk dengan apa yang ia miliki. Ketika itulah seseorang akan berubah karakter menjadi sombong dan berbusung dada. Itulah Qarun. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang melihat kekayaan Qarun? Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa ada dua pola pandang di depan masyarakat secara umum melihat kekayaan yang dimiliki Qarun. Allah berfirman, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dalam sebuah momen besar, dalam sebuah lebaran, Qarun datang ke tengah-tengah orang lengkap dengan pernak-pernik kekayaan, pakaian mewah, kendaraan mewah. Melihat Qarun yang datang dengan kekayaan dan seluruh pernak-pernik kekayaan dan kemewahan itu, pandangan pertama muncul adalah qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Allah berfirman, para pecinta dan ambisi duniawi melihat Qarun kemudian berceloteh dan berkata, andai kata kita memiliki apa yang dimiliki Qarun, Qarun benar-benar sangat beruntung dengan apa yang dia miliki. Itulah komentar yang muncul di kalangan para pecinta dunia melihat kekayaan Qarun.
Pola pikir kedua adalah orang-orang yang telah belajar, adalah orang-orang yang telah memahami kebenaran, orang-orang yang betul-betul beriman. Allah berfirman, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah memahami agama dan kebenaran, berceloteh dan berbicara melihat reaksi para pendamba dunia terhadap penampilan Qarun. Mereka mengatakan, wailakum sawabullahi khair. Celakalah kalian, bukankah pahala dan apa yang dimiliki Allah jauh lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun? Tetapi kapan seseorang menyadari bahwa yang dimiliki oleh Allah adalah jauh lebih baik dari apa yang dimiliki Qarun? Allah berfirman, liman amana wa amila salihah. Hanya bagi orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, wala yulaqqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang memiliki pola pikir seperti ini, kesadaran seperti ini, kecuali orang yang jiwanya telah terisi dengan kesabaran. Dari komentar positif kedua ini kita ambil beberapa catatan bahwa setiap orang yang memahami agama, setiap orang yang faham kebenaran akan memiliki pola pikir sederhana. Mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang zuhud, manusia-manusia yang tidak gila duniawi. Akhirnya mereka selamat dan kokoh dalam kebenaran. Seseorang terombang-ambing dalam fitnah, seseorang yang terjebak oleh dunia disebabkan karena ambisi dalam jiwanya. Ini catatan pertama. Dan catatan yang kedua, zuhud seseorang terhadap dunia ditentukan oleh kadar ilmu. Semakin berilmu seorang, maka kadar zuhudnya pun semakin berkurang. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, ujilah pemahaman Anda dengan melihat rakus atau tidaknya terhadap dunia. Namun di akhir ayat Allah berfirman, tidak ada yang mampu memiliki kemuliaan ini, kemuliaan zuhud terhadap dunia, dan menatap apa yang dimiliki Allah jauh lebih baik dari segalanya, kecuali orang yang beriman, kemudian hidup penuh dengan amal saleh, dan mereka adalah orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.